Ya, pemirsa, libur panjang Idul Adha selama 5 hari menjadi kabar baik bagi pelaku bisnis pariwisata di tanah air. Pusat-pusat wisata baik di daerah maupun di perkotaan tentunya akan turut bergeliat. Pemerintah memutuskan cuti bersama Idul Adha pada 28 dan 30 Juni 2023, sehingga libur Idul Adha kini menjadi 5 hari dari 28 Juni hingga 2 Juli 2023. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 16 tahun 2023. Pengamat ekonomi menilai libur panjang Idul Adha akan menambah kontribusi sektor pariwisata hingga transportasi terhadap produk domestik bruto. Selain itu, penambahan libur Idul Adha mampu menggeliatkan kembali sektor pariwisata. Pasalnya libur Idul Adha yang bertepatan dengan libur sekolah dan pencabutan status pandemi dapat mendorong belanja rekreasi yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, libur panjang bangkitkan sektor pariwisata, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno. Beliau adalah Ketua Umum Astindo. Halo, selamat pagi Ibu Pauline. Halo, selamat pagi. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat selalu, penuh semangat. Selalu semangat. Libur panjang, apakah pariwisatanya langsung terdongkrak atau tidak? Bagaimana sih sekarang kinerjanya kalau kita lihat di sepanjang semester 1 2023? PPKM sudah tidak ada, kita proses masuk ke dalam endemi COVID-19 ini Ibu Pauline. Sangat membaik Mas, jadi kalau dari rata-rata sales tahun lalu itu ya kita sudah lumayan naik nih angkanya. Oke. Jadi kalau saya bandingkan dengan 2021 ke 2022 dulu ya. 2021 ke 2022 itu saja sudah sangat membaik kinerja pariwisata, terutama di travel agent. Salesnya itu sudah naik 350%. Wow. Jadi kalau di tahun 2021 angka sales travel agent itu baru 4,4 triliun, di tahun 2022 itu sudah mencapai 20,8 triliun, jadi naiknya signifikan sekali 350%. Nah khususnya di tahun 2022 ke 2023 datanya saya masih dapat baru sampai bulan Mei, Juninya belum habis soalnya baru akan habis. Dari 2022 ke 2023 year to date-nya jadi Mei 2022 dibandingkan sampai Mei 2023 itu sudah naik sekitar 145%. Jadi kalau rata-rata penjualan travel agent di tahun lalu semester pertama 2022 per bulannya itu baru 1,3 sampai 1,5 triliun per bulan ya. Nah tahun ini sudah sangat membaik. Oke. Berarti trennya terus bertumbuh begitu ya kalau kita lihat dengan pergerakan sektor pariwisata di tanah air. Nah, Ibu Pauline, kita tahu pemerintah memutuskan ada libur panjang juga nih di Hari Raya Idul Adha pada pekan ini. Kemudian kita tahu juga sekolah juga sudah mulai libur karena ada persiapan juga yang masuk mungkin ke sekolah baru ataupun naik kelas. Anda melihat bagaimana kontribusinya nih libur panjang ini di pertengahan tahun terhadap sektor pariwisata kita? Apakah ada lonjakan juga yang signifikan? Pastinya sangat baik keputusan dari pemerintah untuk meliburkan tambahan long weekend di libur Idul Adha ini, terutama bertepatan dengan libur sekolah. Tetapi kembali lagi nih, kalau kami dari industri, terutama dari para pelaku pariwisata, kami mengharapkan sebetulnya informasi-informasi yang baik dan positif seperti ini dikeluarkan jauh-jauh hari supaya masyarakat pun memiliki kesempatan untuk melakukan reservasi jauh-jauh hari. Karena seperti yang kita ketahui bersama sampai sekarang, harga tiket pesawat itu masih belum turun signifikan. Jadi harga tiketnya masih di kelas yang bukan promo, Mas. Jadi kalau misalkan kita bookingnya nih last minute, deket-deket, itu pasti akan berimbas ke harga tiket yang mahal. Dikali keluarga, satu orang mungkin selisih 300 sampai 500 ribu. Dikali satu keluarga, 4 orang, 5 orang. Apalagi orang Indonesia kalau liburan bawa nenek, bawa kakek, bawa semua orang, itu akhirnya jadi mahal. Makanya akhirnya mereka ketika berhadapan dengan situasi harga tiket pesawat yang mahal, akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi berlibur, terutama ke destinasi-destinasi yang memerlukan tiket pesawat. Memang berapa sih perbedaannya kalau kita lihat apabila memang pengumuman libur panjang ini sudah diumumkan begitu di awal tahun dibandingkan dengan kondisi saat ini, kalau kita lihat perbedaan harga tiket pesawat lah contohnya?
Ini contoh aja ya, Iya. kebetulan kami dari Astindo punya kegiatan di Mandalika. Mhm. Jadi rencana kegiatannya 1 sampai 3 Juli. Tapi Oke. karena ada perpanjangan long weekend, ada perpanjangan penambahan hari libur, Mhm. akhirnya kami memutuskan untuk berangkat lebih awal. Nah, ketika kami melihat tiket pesawat di awal-awal bulan Mei, itu harga tiketnya masih 2,8, 2,9, Mas. Nah, Oke. ketika kami mau booking, iya ada tambah hari libur nih, ya udah deh kita nambah deh berangkatnya lebih awal. Ternyata malahan jadi harga 3,7 juta ke Wow. Jakarta, Yogyakarta. Nah, itu kan Hmm. dikali sekian teman-teman yang mau healing barengan nih, akhirnya jadi mahal tiketnya. Oke. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, Anda melihat apakah maskapai juga belum mengantisipasi dengan adanya tambahan libur panjang ini atau memang menjadi suatu hal yang wajar biasa terjadilah pada saat libur-libur yang kita tahu Idul Adha mungkin tidak terlalu panjang misalnya? Kalau kami melihatnya maskapai ini kan aji mumpung juga ya, Hmm. ketika mereka merasakan demand-nya lebih tinggi akhirnya Iya. mereka juga pastinya akan menawarkan harga-harga mendekati tarif batas atas. Dan sudah kita Hmm. ketahui bersama semenjak pandemi Covid tidak ada lagi harga-harga promo Oke. di level-level bawah yang mendekati tarif batas bawah yang Hmm. dikeluarkan oleh maskapai. Jadi kebanyakan memang mereka menjual mendekati tarif batas atas. Kita Oke. tahu seperti contoh nih ketika Coldplay main di Singapura sudah ditetapkan tanggalnya. Kan langsung tuh harga tiket Singapura, Jakarta Singapura mendekati bulan Januari, ketika mendekati tanggal Coldplay konser langsung dinaikkan, harga tiketnya langsung mahal. Baik baik. Oke oke. Nah, kalau dilihat dengan adanya libur panjang ini, di pekan ini Anda melihat adakah daerah-daerah tujuan wisata yang mengalami lonjakan kalau kita lihat dari angka penjualan, tiket begitu ya dari agen pariwisata sendiri? Pastinya ada ya, kalau untuk yang domestik Mhm. khususnya itu Bali melonjak, Bali, Jogja, Labuan Bajo Mmm. juga lagi booming, Oke. kemudian Belitung itu masih menjadi favorit, Jogja juga masih menjadi favorit buat Mmm. masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar untuk menjadi tujuan berlibur. Baik, berarti sebenarnya masih ada peningkatan juga, tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini bagaimana? Kalau kenaikannya kan tadi 145% di Mei 2022 sampai dengan Mei 2023. Nah, kalau di bulan ini saja adakah lonjakan yang membuat ya paling tidak kita happy lah dibandingkan dengan bepergian ke luar negeri misalnya? Sepertinya masih Hmm. belum terlalu ya, karena memang Mmm. minat sesuai sama dengan global trend. Oke. Kalau misalkan dilihat dari global trend itu kan minat masyarakat untuk bepergian domestik jauh lebih kecil dibandingkan dengan minat masyarakat untuk Mmm. bepergian ke luar negeri kecuali kepepet. Karena survei dari global trend aja 20% itu masih lebih berminat, cuma 20% yang berminat untuk traveling domestik. Oke. 80% minatnya untuk traveling ke luar negeri, terutama ke destination yang masuk ke dalam bucket list. Baik, dan menyikapi kondisi seperti ini, langkah-langkah yang sudah dilakukan teman-teman Astindo apa nih? Ada inovasi-inovasi apa kira-kira? Nah, kebetulan Mmm. kami memang punya PR untuk menggerakkan 1,4 membantu pergerakan 1,4 miliar wisatawan domestik di Indonesia. Jadi bersama-sama dengan rekan-rekan dari GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dan juga Injourney, kami Oke. ditunjuk oleh Kemenko Marves, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, untuk mengadakan acara di Indonesia Aja Travel Fair, di mana dalam acara tersebut kami memperkenalkan destinasi-destinasi wisata domestik yang hidden gems ceritanya, Mas. Jadi kalau Oke. misalkan masyarakat nih kebanyakan mungkin kalau bepergian contoh ke Bali atau ke Jogja, destinasi-destinasi yang sudah familiar dan sudah mudah diakses, infrastrukturnya sudah komplit, mereka tidak lagi membutuhkan travel agent. Mereka mungkin saja cuma membeli tiket pesawat atau hotel voucher melalui OTA ataupun platform-platform digital. Nah, Mmm. sementara di acara kami, di travel fair kami, di Indonesia Aja Travel Fair, di Astindo Travel Fair, Oke. kami ini menunjukkan fungsi Mmm. kami sesungguhnya bahwa travel agent itu balik lagi nih tukang jahit, mengemas paket wisata, mengemas tiket pesawat, tiket kapal, transportasi laut, udara segala macam, kemudian akomodasi mulai dari yang level homestay sampai yang level bintang 7, kemudian kapal Mmm. pesiar, lalu juga pemandu wisata, supir Oke. angkutan wisata, toko souvenir, restoran, semuanya itu kita kemas menjadi satu paket wisata yang tentunya unik, menarik, dan akan memberikan experience lebih, unique experience untuk para Mmm. wisatawan baik domestik maupun juga mancanegara. Oke, itu dia. Nah, dari paket-paket pariwisata yang ditawarkan, apakah masih sesuai dengan kantong wisatawan Nusantara?
Sebetulnya Indonesia ini kan growing middle class-nya kan banyak sekali ya. Jadi apalagi setelah masa pandemi, pemasukan sudah lebih stabil dan ada beberapa industri ataupun sektor yang memang booming sekarang ini. Jadi kebutuhan wisata ini sudah menjadi kebutuhan premier, tidak lagi di nomor sekiankan seperti waktu pandemi. Biar bagaimanapun masyarakat kita tetap butuh traveling, tetap butuh healing, apalagi setelah tahun lalu mereka dikukung tidak bisa jalan-jalan. Sekarang ini masyarakat sudah lebih bebas, tidak lagi perlu menggunakan masker di mana-mana, aturan penggunaan masker di pesawat pun sudah tidak perlu sama sekali. Jadi masyarakat ini lebih merasa balik lagi ke zaman sebelum COVID, bisa traveling everywhere. Nah tantangannya apa saja yang perlu segera dipecahkan misalnya begitu? Apakah perlu ada dukungan juga dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ataupun juga mungkin dari maskapai penerbangan dan juga para pelaku transportasi di tanah air? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Ibu Pauline, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini data dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Tercatat 4,11% kontribusinya terhadap PDB di tahun 2017. Pergerakannya naik sampai dengan 2019 menjadi 4,7%. Namun seiring dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 kita lihat turun menjadi 4,05% dan perlahan-lahan beranjak naik lagi 4,2% di tahun 2021 dan target di tahun 2023 ini adalah 4,3% kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto. Berikutnya dari sisi pendapatan devisa, untuk sektor pariwisata di Indonesia itu berapa besar sih? Di tahun 2019 itu 17,76 miliar dolar Amerika, kemudian di tahun 2020 kita tahu ada pandemi langsung anjlok menjadi 3,38 miliar dolar dan 2021 juga turun lagi menjadi 0,49 miliar dolar Amerika. Namun perlahan-lahan di tahun 2022 ini untuk jangka waktu tertentu saja, rentang waktunya tercatat sekitar 4,26 miliar dolar Amerika dan target di tahun 2023 ini sekitar 5,95 miliar dolar Amerika, meskipun ini jangka yang juga masih sangat sementara, mungkin baru beberapa bulan saja di awal tahun 2023. Baik, selanjutnya kita lihat dari perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara. Januari sampai dengan April 2022 hanya sekitar 0,64 juta kunjungan. Kemudian di Januari sampai dengan April 2023 langsung melonjak ratusan persen, tepatnya hampir 400% menjadi 3,17 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline Suharno. Baik, Ibu Pauline, kita akan lanjutkan kembali. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kontribusinya memang sebenarnya lumayan besar juga nih terhadap produk domestik bruto. Nah, perlu kebijakan ataupun mungkin kerjasama yang apikkah yang perlu ditingkatkan lagi pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun pelaku bisnis sektor transportasi yang berkaitan erat dengan dunia pariwisata ini, Bu? Silakan. Iya pastinya ya Mas ya, karena kami melihat nih koordinasi antar kementerian, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan juga pelaku sometimes masih perlu diperkuat lagi. Contohnya nih salah satunya adalah informasi yang beredar mengenai pencabutan visa bebas kunjungan, untuk 159 warga negara asing yang baru beredar kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. Sebetulnya kan informasi ini sudah dilakukan dari tahun lalu ketika mulai pandemi. Jadi ketika mulai pandemi, semua warga negara manapun kecuali warga negara ASEAN tidak bisa masuk ke Indonesia tanpa adanya visa. Jadi 159 warga negara itu harus apply visa apapun bentuknya, visa bisnis, visa kunjungan, visa on arrival ataupun e-visa on arrival, itu bisa dilakukan dari mulai tahun lalu. Dengan kondisi yang sudah sangat baik ini, maksudnya kita tuh sebetulnya masih kalah saing loh dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah hampir semuanya bebas visa. Singapura, Thailand, itu pesaing utama kita itu bebas visa.
Tapi kenapa malahan dalam ketika sudah baik ini tadi kan angkanya sudah sangat naik ya dibanding tahun lalu, malah dikeluarkan informasi seperti itu yang menurut kami cukup menyesatkan nih. Jadi orang pikir, wah kita nggak bisa masuk Indonesia ya, padahal it's business as usual. Kita bisa mereka tetap bisa masuk ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas visa-visa tersebut. Kecuali negara ASEAN mereka memang bebas visa kunjungan. Nah kemudian juga dari sisi pemanfaatan kita juga sama-sama tahu bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan desa wisata, kita membangun Indonesia melalui desa. Nah, bagaimana supaya masyarakat Indonesia pun mengerti dan mau berkunjung ke desa-desa wisata yang sudah dibina dan diberikan pendampingan oleh Kemenparekraf RI. Caranya bagaimana? Nah, selama ini mungkin mereka berpikir, oh iya lewat platform digital. Nah, lewat platform digital, kalau desa wisatanya tidak terkenal seperti Penting Sari ataupun Panglipuran ataupun Wairebo, tidak akan ada masyarakat yang search desa wisata tersebut. Nah, caranya adalah ya harus berkomunikasi dengan para pelaku pariwisata, dengan travel agent, karena balik lagi nih global trendnya tadi, ternyata dari 80% dari masyarakat, dari traveler, mereka itu lebih memilih untuk traveling menggunakan guided tours dengan travel agent, karena pastinya traveling menggunakan travel agent legal ya, jadi bukan yang abal-abal, bukan yang jualan lewat sosmed tapi nggak punya izin, ataupun yang lewat chat-chat segala macam, tapi tentunya travel agent legal dan mempunyai legalitas yang benar. Nah, traveling dengan travel agent tentunya akan memberikan pengalaman yang unik, memberikan jaminan kepuasan, karena akan diatur dengan sangat baik, tidak seperti menggunakan pihak ketiga yang kita nggak tahu, mungkin sudah bayar setor uang, tahu-tahu nantinya lari, kita dibawa kabur entah kemana. Nah untuk masyarakat Indonesia sendiri, sejauh ini apakah mereka cukup akrab ataupun sering menggunakan jasa travel agent untuk melakukan bepergian di dalam negeri? Part of it yes, terutama ke destinasi-destinasi yang mungkin agak sulit dijangkau, ataupun yang memang fasilitas kendaraan umum ataupun taksi online-nya masih belum menjamur seperti di kota-kota besar ataupun destinasi yang sudah populer. Jadi contohnya seperti misalkan ke Labuan Bajo, ke Belitung, Tanah Toraja, Danau Toba, itu memang masih harus menggunakan jasa travel agent. Nah, kendalanya kembali lagi untuk mencapai destinasi-destinasi ini diperlukan tiket pesawat. Sementara tiket pesawatnya sampai sekarang belum kunjung turun. Kalau kita mau menggerakkan pariwisata domestik, tentunya harga tiket pesawat harus lebih kompetitif dibandingkan dengan harga tiket pesawat ke luar negeri. Kita tahu banyak sekali low cost carrier yang menawarkan harga-harga promo, Jakarta Kucing, Jakarta Phnom Penh, Jakarta Singapura, Jakarta Kuala Lumpur, Jakarta Phuket, itu banyak sekali harga-harga promo yang ditawarkan oleh low cost carrier. Nah, bagaimana caranya supaya pemerintah juga mendorong maskapai penerbangan domestik untuk terbang intra Indonesia dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan sampai nih ketika kita punya grup misalkan insentif corporate ataupun keluarga yang mau pergi jalan-jalan, kita diminta nih buat penawaran, kan travel agent biasanya diminta untuk membuat penawaran. Oke deh, satu destinasi domestik, satu destinasi internasional. Ternyata harga destinasi internasionalnya malah lebih murah Mas dibandingkan dengan penawaran paket tour domestik. Akhirnya ya udah deh, gue punya paspor, gue bisa ngecap paspor nih, nggak perlu visa segala macem. Ya itu dia kendalanya ya. Meskipun kita tahu berusaha sekali untuk bagaimana kita menjual lokasi ataupun destinasi wisata domestik, tapi tetap aja bicara harga, angka ini tentu menjadi pilihan bagi para calon wisatawan begitu ya, untuk memilih apakah berkunjung ke Indonesia saja atau sampai ke luar negeri. Mengingat perbedaan harga yang cukup lumayan nampaknya nih, Bu Pauline. Untuk perbedaan harganya sih, ya. Jadi memang, jadi kayak contoh nih ya, seperti contohnya kalau misalkan long weekend seperti ini, punya waktu 4-3 malam, mau pergi ke contohnya Labuan Bajo, it cost them like kurang lebih 14 juta. Akhirnya kan mereka, aduh 14 juta ke Labuan Bajo ya, apa nggak mendingan ke Bangkok ataupun ke Phuket yang notabene akan lebih murah, mungkin 8 juta atau 7 juta. Wow, oke. Ya itu dia, menjadi satu dilema juga akhirnya. Dan ini kira-kira perlu satu sosok kah paling tidak kementerian yang bertugas untuk bagaimana menciptakan satu harga yang lebih kompetitif baik dari sisi transportasinya, lokasi-lokasi wisatanya dan lain-lain. Paling tidak sih mungkin
mungkin sebenarnya dari penyedia jasa, terutama vendor-vendor untuk maskapai penerbangan ya. Karena kalau kita ingin supaya konektivitas antar kota, antar provinsi di Indonesia ini terjalin dengan baik, tentunya juga harus ada dukungan-dukungan mungkin dari pemerintah daerah, dari BUMN, BUMD dan sebagainya untuk membantu supaya cost-nya tidak terlalu mahal. Contoh mungkin dari sisi supaya mendorong maskapai untuk mau terbang ke satu destinasi itu kan perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan promosi. Seperti apa sih pemerintah daerah ini mau melakukan promosi keluar untuk mendatangkan wisatawan, traveler ke destinasi tersebut. Lalu juga dari sisi ground handling, bandara mungkin, atau parkir, atau fuel, kan selama ini banyak sekali pihak-pihak yang masih memonopoli untuk penyediaan jasa-jasa tersebut. Jadi mungkin bisa dicarikan alternatif dari swasta atau dari siapapun yang bisa membantu untuk mengurangi kos-kos ini agar maskapai pun bisa menekan kosnya, jadi bisa terbang dengan harga lebih murah. Baik, tapi Anda cukup optimis tidak untuk melihat target dari bagaimana pergerakan wisatawan domestik sendirilah di wilayah-wilayah Indonesia begitu, dan juga kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di sepanjang tahun ini, mengingat ini sudah memasuki ataupun menjelang semester kedua, Bu Pauline? Sangat optimis sih seharusnya, terutama dengan pergerakan domestik ya, karena orang Indonesia ini kan nggak bisa diem. Dari Jakarta pun mereka dengan mudahnya bisa ke Bogor, ke Semarang. Apalagi nanti akan ada kereta gratis. Ya, halo. Ibu Pauline, baik, sedikit ada gangguan sinyal Ibu. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada tadi, apa yang bisa kita cermati begitu dengan upaya-upaya promosi seperti apa sih yang bisa mendorong industri pariwisata Indonesia juga akan semakin melaju begitu di tahun ini? Yang pastinya kita sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di seluruh dunia, garis pantai terpanjang kedua di seluruh dunia, kita jangan kalah nih sama negara-negara di ASEAN lainnya. Kita lihat Thailand, Singapura, mereka begitu gencar upayanya untuk mempromosikan destinasi-destinasi di negara mereka. Bagaimana kita paling tidak meniru 70, nggak bisa 100% ya udah deh 60% paling tidak untuk melakukan branding lagi yang lebih kuat supaya masyarakat dunia tuh melihat kepada Indonesia dan mau berkunjung ke Indonesia. Balik lagi, tiket pesawat konektivitas menjadi salah satu kunci untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia, dan juga pemberlakuan mengenai visa bebas kunjungan mungkin juga harus dikaji ulang untuk wisatawan-wisatawan yang berkantong tebal dan mungkin juga behavior-nya jauh lebih baik dengan behavior negara lain, bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan bebas visa kunjungan ke Indonesia. Dan hidden gem yang muncul begitu, Anda katakan tadi kan ada desa-desa wisata begitu, dan ini apakah bisa dikembangkan lebih jauh? Mengingatkan perlu ada kesiapan pemerintah daerahnya, bahkan sampai dengan kabupaten, tingkat kecamatan, kelurahan dan lain-lain, dan masyarakatnya pun juga harus tetap bagaimana mereka bisa menyambut wisatawan dengan ramah begitu, samping menjaga kearifan lokalnya begitu. Iya, ini menjadi PR besar ya buat kita semua, karena setelah mereka mendapatkan pendampingan, setelah mereka dibangunkan infrastrukturnya mungkin oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, PR lebih lanjut adalah bagaimana caranya memperkenalkan desa wisata ini kepada masyarakat, baik domestik maupun juga mancanegara. Nah, kita kan cukup dengan platform digital saja, tapi juga kita nih travel agent balik lagi, kita yang jualan ke customer, kita yang mengemas paket turnya Mas, kita yang masukin nih, itinerary ini masuknya kemana ya, itinerary ini masuknya kemana ya, rute-rutenya itu kan kita dan pemandu wisata lokal yang akan membuatkan dan menawarkan kepada customer. Jadi pelaku pariwisata, travel agent, tour operator harus juga digandeng untuk mengetahui desa wisata mana atau hidden gems mana yang sudah layak dikunjungi oleh masyarakat. Kita nggak cuma lihat tempatnya bagus, unik, apa segala macam, tapi yang juga kita harus perhatikan adalah dari sisi safety, dari sisi protokol kesehatannya. Lalu misalkan ada cooking class, aktivitasnya apakah menarik untuk masyarakat. Kalau kita datang ke sana lihat, oh iya bagus, cekrek foto, udah gitu pulang, itu kan akhirnya tidak memberikan manfaat yang cukup untuk masyarakat lokal. Kita kan inginnya beraktivitas
aktivitas di desa. Iya, Jadi betul. nggak cuma kunjungan ke desa, foto selesai, tapi kita inginnya supaya masyarakat pun Ya. bisa menikmati kearifan-kearifan lokal, culture, dan aktivitas di desa-desa wisata tersebut. Balik lagi, infrastruktur, safety, kemudian juga kebersihan, segala macam, itu menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Ya, itu dia pengelola di standar Paris. ya. Standar yang Iya. sama yang harus didapatkan ataupun paling tidak disediakan begitu oleh lokasi Toiletnya juga wisata kan baru. harus dipikirkan, nggak mungkin orang beraktivitas setengah hari di sana tanpa Iya. ke toilet yang bersih. Baik, oke. Ibu Pauline, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Memang kita harus benar-benar memanfaatkan momentum libur-libur seperti yang ada saat ini, libur sekolah, kemudian juga ada libur Idul Adha 4 hari, itu juga kan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor pariwisata di tanah air. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Ibu Pauline. Terima kasih, liburan Indonesia aja. Baik. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.